memahami materi ini? Kamu susah mengerjakan soal ini? Yuk nonton video kami sampai habis ya! Nah teman-teman, dari banyaknya kata SPLTV yang muncul di video ini, sebenarnya apa sih singkatan dari SPLTV maupun makna dari SPLTV itu sendiri? SPLTV merupakan singkatan dari Sistem Persamaan Linear 3 Variabel. Nah, merupakan bentuk perluasan dari Sistem Persamaan Linear 2 Variabel, atau biasa kita sebut dengan SPLTV. Sebelum kita mempelajari SPLTV, pasti kita sudah mempelajari SPLTV terlebih dahulu. Nah, sistem persamaan linear 3 variabel adalah suatu persamaan matematika yang terdiri atas 3 persamaan linear yang masing-masing persamaan bervariabel 3. Misal, X, Y, dan Z. Oke, jadi kali ini kita akan bahas bentuk dari SPLTV dan cara menjawab soal SPLTV dengan cara eliminasi dan substitusi. Nah, oke teman-teman, sebaiknya teman-teman tahu dulu beberapa istilah yang akan kita gunakan. Yang pertama ada yang disebut dengan variabel. Variabel itu huruf-huruf X, Y, dan Z itu disebut sebagai variabel. Kemudian ada yang disebut dengan koefisien. Koefisien itu bilangannya menjadi pasangannya variabel. Contohnya, 4 ini adalah koefisien dari variabel X, 2 ini adalah koefisien dari variabel Y, dan 3 ini adalah koefisien dari variabel Z. Lalu, 7 ini yang tidak memiliki pasangan alias jomblo, ini disebut sebagai konstanta. Nah, itulah yang disebut dengan variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, teman-teman, berikut adalah contoh soal. Mari kita bahas. Nilai X, Y, dan Z yang memenuhi sistem persamaan berikut ini adalah 4X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 7. Kita beri nama persamaan ke-1. Nah, kemudian 2X dikurang 3Y ditambah 2Z sama dengan 4, kita beri nama sebagai persamaan kedua. Dan yang terakhir, 5X tambah 4Y tambah 2Z sama dengan 7, kita beri nama persamaan ketiga. Nah, sekarang kita akan mengeliminasi. Eliminasi itu artinya menghilangkan ya. Kita akan menghilangkan salah satu variabel. Nah, tipsnya, variabel mana yang akan kita hilangkan terlebih dahulu? Teman-teman lihat koefisiennya. Seandainya ada koefisien yang sudah sama, maka kita hilangkan yang itu dulu. Contohnya di sini ternyata Z-nya koefisiennya sama-sama 2. Jadi kita eliminasi dulu. Kita hilangkan dulu variabel Z-nya, kita eliminasi persamaan 2 dan 3. Persamaan 2 dan 3 ya. Tapi seandainya tidak ada koefisien yang sama, berarti kita harus samakan dulu ya. Oke, sekarang kita eliminasi persamaan 2 dan 3. Persamaan 2 yaitu 2X dikurang 3Y ditambah 2Z sama dengan 4. Persamaan 3, 5X ditambah 4Y ditambah 2Z sama dengan 7. Karena yang akan kita eliminasi adalah 2Z, karena di sini dua-duanya positif, maka akan kita kurang. Beda ketika dua-duanya mempunyai tanda yang berbeda. Yang satu positif, yang satu negatif, maka akan kita tambahkan. Maka dari itu 2X dikurang 5X sama dengan min 3X, min 3Y dikurang 4Y sama dengan min 7Y, sedangkan 2Z dikurang 2Z sama dengan 0 atau habis, lalu 4 dikurang 7 sama dengan min 3. Agar hasilnya positif, maka kita kalikan minus 1. Menjadi hasil akhir 3X ditambah 7Y sama dengan 3. Itu adalah persamaan keempat. Nah, ini persamaan keempat sudah 2 variabel. Kita butuh persamaan lain yang hasilnya 2 variabel juga. Jadi kita lakukan eliminasi lagi. Nah, eliminasi berikutnya teman-teman bebas mau pilih yang mana. 1 dengan 2 atau 1 dengan 3 juga boleh. Nah, sekarang kami akan eliminasi 1 dengan 2. Karena tadi di persamaan 2 dan 3 dihilangkan atau dieliminasi yang Z-nya,
Sekarang pada eliminasi 1 dan 2 kita eliminasi juga Z-nya. Nah, kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Karena di sini koefisiennya tidak sama, maka kita kalikan 2 dan 3 agar koefisiennya sama. Maka dari itu menjadilah 8x tambah 4y ditambah 6z sama dengan 14. 6x dikurang 9y tambah 6z sama dengan 12. Nah, sekarang tinggal kita kurangkan karena sama-sama memiliki 6x yang positif. Nah, lakukanlah pengurangan seperti tadi hingga hasilnya 2x ditambah 13y sama dengan 2. Nah, ini adalah bentuk persamaan kelima. Nah, lalu kita eliminasi persamaan 4 dan 5 untuk mendapatkan nilai dari satu variabel. 3x tambah 7y sama dengan 3, 2x ditambah 13y sama dengan 2. Karena di sini koefisiennya berbeda, maka kita kalikan 2 dan 3. Maka hasilnya 6x ditambah 14y sama dengan 6, 6x ditambah 39y sama dengan 6. Karena sama-sama positif, maka kita kurangkan, maka menjadi min 25y sama dengan 0. Dan y ternyata 0. Karena kita sudah mendapatkan nilai dari satu variabel, maka kita substitusikan, yang artinya mengganti atau mengganti nilai yang sudah ada. Maka kita substitusi ke persamaan dua variabel, 4 atau 5. Di sini kita akan mengambil persamaan keempat, yaitu 3x ditambah 7y sama dengan 3. Masukkan saja angkanya. 3x ditambah 7y, y kan 0, maka 7 dikali 0 sama dengan 0. Jadi 3x sama dengan 3, lalu x sama dengan 3/3 atau sama dengan 1. Karena kita sudah mendapatkan nilai dari variabel y dan x, kita akan mencari nilai dari z. Kita akan mengambil persamaan 3 variabel. Di sini terserah mau ngambil persamaan 1, 2 atau 3. Karena di sini kita akan mengambil persamaan kedua, yaitu 2x dikurang 3y ditambah 2z sama dengan 4. Lalu masukkan saja angkanya. Karena kita sudah menemukan nilai dari x dan y, maka kita akan masukkan ke dalam nilai x dan y. Dan akhirnya kita mendapat nilai z sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaiannya ialah x sama dengan 1, y sama dengan 0, z sama dengan 1. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu nilai x yang memenuhi SPLTV. X tambah y tambah z sama dengan 2, y tambah 3z sama dengan 5, dan 4z sama dengan 8. Nah, di sini ada 3 persamaan, masing-masing jumlah variabelnya berbeda-beda. Persamaan pertama itu terdiri dari 3 variabel, persamaan kedua terdiri dari 2 variabel, dan persamaan ketiga terdiri dari 1 variabel. Nah, tipsnya teman-teman kerjakan dari persamaan yang memuat variabel paling sedikit ya. Jadi kita mulai dari persamaan ketiga dulu. Dari persamaan ketiga diketahui 4z sama dengan 8, maka z-nya bisa langsung dapat 8 dibagi 4, yaitu z-nya sama dengan 2. Nah, berikutnya kita substitusi ke persamaan yang memuat variabel sedikit lebih banyak dari persamaan ini. Berarti kita ke persamaan kedua. Jangan ke yang pertama dulu ya teman-teman, karena di sini ada 3 variabel. Kita ke persamaan kedua. Di persamaan kedua itu y ditambah 3z sama dengan 5. Z-nya itu kita ganti sama dengan 2, dimana y tambah 3 kali 2 sama dengan 5, y tambah 6 sama dengan 5, maka y-nya itu sama dengan 5 dikurang 6, y sama dengan negatif 1. Nah, sekarang kita akan mencari nilai x, dimana kita akan substitusikan lagi nilai z dan y yang sudah kita peroleh ke persamaan terakhir, yaitu persamaan pertama. Persamaan pertama diketahui x tambah y tambah z sama dengan 2. Kita ganti y-nya dengan negatif 1 dan z-nya itu kita ganti dengan 2, sama dengan 2. Maka x negatif 1 ditambah 2 itu positif 1 sama dengan 2. Maka x-nya sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, di soal nomor 2 tadi ditanyakan nilai x-nya, maka x sama dengan 1. Sampai sini udah ada yang jenuh belum sih?
menonton video tentang materi SPLTV, ada yang jenuh atau ada yang nagih atau ada yang bosan. Sama sih, bosan sama jenuh, tapi aku harap kalian tidak bosan ya. Yuk kita lihat soal terakhir. Jika X, Y, Z adalah solusi dari SPLTV berikut ini, 2X tambah Y sama dengan 3, 3Y tambah Z sama dengan min 5, X kurang Z sama dengan min 1. Nilai dari X tambah Y adalah titik-titik. Kita buat 3 tadi menjadi persamaan. Jadi persamaan 1, 2, dan 3. Kita eliminasi nilai Z, jadinya persamaan 2 dan 3. Yaitu 3Y tambah Z sama dengan minus 5, X kurang Z sama dengan minus 1. Z-nya minus dan plus, maka akan kita tambahkan menjadi 3Y tambah X sama dengan min 6. Kenapa 3Y tambah X? Karena 3Y ditambah X, makanya 3Y tambah X sama dengan min 6. Maka dari itu X tambah 3Y sama dengan min 6, kita pindahkan variabel X ke depan dan jadilah persamaan keempat. Nah, karena persamaan keempat sama dengan persamaan pertama, X ditambah Y, maka kita eliminasi 1 dan 4 menjadi 2X tambah Y, X tambah 3Y sama dengan min 6. Karena di sini kita akan mengeliminasi X, maka kita kalikan dengan 1 dan 2. Dan dapatlah hasilnya menjadi 2X tambah Y sama dengan 3, 2X tambah 6Y sama dengan min 12. Karena di sini X sama-sama dengan positif, maka akan kita kurangkan menjadi hasilnya 2X kurang 2X 0 atau habis, Y dikurang 6Y sama dengan min 5Y, 3 dikurang min 12 sama dengan 15. Maka Y adalah 15 dibagi min 5, yaitu min 3. Karena kita sudah mendapatkan nilai dari variabel tersebut, kita substitusikan nilai Y, yaitu min 3 ke persamaan 1, yaitu 2X ditambah Y sama dengan 3. 2X, Y adalah min 3, maka 2X ditambah min 3 sama dengan 3. Nah, min 3, min dikali plus menjadi min, maka 2X dikurang 3 sama dengan 3. Maka 2X sama dengan 3 ditambah 3, min 3 pindah ke ruas kanan, maka jadi 3 tambah 3, makanya 2X sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 2, yaitu 3. Nah, oke teman-teman, karena yang ditanya oleh soal tersebut adalah nilai dari X tambah Y adalah, karena kita udah dapat nilai dari Y dan X, kita tinggal masukkan aja X tambah Y nya tadi 3 dan Y nya itu min 3, maka 3 tambah min 3 adalah 0. Oke, sekarang kamu udah bisa kan ngerjain soal yang bentukannya kayak gini? Udah pasti dong. Nah, teman-teman, semoga apa yang telah kami berikan di dalam video ini dapat bermanfaat ya. Semoga kalian dapat memahaminya, karena kami sudah berusaha untuk menjelaskannya. Mungkin ada beberapa kata yang kurang kalian pahami, tapi kami sudah berusaha kok untuk bisa kalian pahami. Bye semuanya.